semuanya, balik lagi nih dengan aku Kak Mega tentunya di channel Edukasi Eksis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang analisis data yang akan kita awali dengan mengenal sebuah data. Nah, mempelajari bab ini diharapkan kita mampu mengelola dan juga menganalisis sekumpulan data yang nantinya dapat kita tampilkan kembali dengan berbagai macam representasi, mulai dari numerik, teks, maupun gambar dengan menggunakan tools pengolahan lembar kerja. Data berasal dari bahasa Latin yaitu datum, yang berarti fakta. Keterangan yang benar dan nyata dapat dikumpulkan dan dijadikan dasar dalam sebuah kajian, analisis, maupun kesimpulan. Data dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Kualitatif merupakan sebuah cara atau metode pengumpulan data yang biasanya hanya tersirat dan hanya bisa diamati. Contohnya adalah data dari pendapat sekumpulan orang. Data tersebut hanya bisa diperoleh dengan cara observasi. Selanjutnya, kuantitatif. Kuantitatif merupakan cara atau metode pengumpulan data dalam bentuk angka yang hasilnya bisa dihitung dan diukur. Contohnya adalah data suhu suatu daerah selama 1 minggu. Data jumlah penghasilan penduduk di suatu desa. Data tersebut dapat kita lakukan dengan cara pengukuran. Data yang disimpan dalam komputer memiliki satuan, di antaranya ada kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan petabyte. Itulah sebabnya apabila kita membeli komputer atau media penyimpanan harus memperhatikan memori penyimpanannya. Secara umum, data memiliki manfaat dan fungsi. Yang pertama sebagai acuan kegiatan, yang kedua sebagai dasar perencanaan, yang ketiga dasar mengambil keputusan, dan yang terakhir bahan evaluasi. Setelah kita mengenal apa itu data, sekarang kita akan mengenal analisis data dan juga interpretasi data. Analisis data merupakan proses pengumpulan dan juga pengorganisasian data untuk menarik kesimpulan yang berguna bagi data itu sendiri. Nah, analisis data ini menggunakan penalaran yang runtut, masuk akal, dan juga logis. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk menemukan makna pada data itu sendiri, sehingga nantinya pengetahuan yang kita terima dapat kita gunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Lalu bagaimana dengan interpretasi? Nah, interpretasi memberikan kesan, pendapat, dan juga pandangan terhadap suatu hal. Interpretasi juga bisa diartikan untuk menafsirkan data menjadi lebih bermakna. Lalu, mengapa kita harus melakukan analisis data dan juga interpretasi data? Hal ini dilakukan untuk menarik sebuah kesimpulan dari suatu data. Kita dapat menarik kesimpulan setelah melakukan analisis data. Contohnya, kita ingin membagikan kaos kepada anggota komunitas, maka akan lebih akurat apabila kita memiliki ukuran dari masing-masing anggotanya. Contoh yang lain, Meli akan belajar dan hasil belajarnya akan disimpan di sebuah penyimpanan atau flash disk. Rata-rata satu harinya, Meli akan menyimpan file sebesar 500 MB. Nah, Meli mendapatkan informasi bahwa flash disk yang dijual di sebuah toko ini memiliki kapasitas sebesar 1 GB, 2 GB, dan juga 3 GB. Lalu, flash disk manakah yang harus dibeli oleh Meli? Selama 1 minggu belajar, dengan catatan 1 GB-nya sebesar 1000 MB. Untuk mengolah suatu data diperlukan sebuah perangkat lunak, contohnya yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah software yang dapat digunakan untuk mengorganisir, menghitung, menyediakan, maupun menganalisis data-data, serta merepresentasikan ke dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram.
Microsoft Excel membagi datanya ke dalam beberapa jenis, antara lain data angka, data teks, data tanggal, dan waktu. Data angka merupakan data yang murni berupa angka atau simbol-simbol yang berhubungan dengan nilai. Data teks merupakan data yang mengandung angka, spasi, dan karakter-karakter yang lainnya, yang bukan bertipe numerik atau kombinasi ketiganya. Microsoft Excel akan menganggap data input tanggal sebagai bagian dari data teks, maka di dalam sel akan menjadi rata kanan. Formatnya pun akan berubah menjadi date or type. Berikut ini adalah tampilan lembar kerja dari Microsoft Excel atau disebut dengan worksheet. Bagian yang pertama, bagian ini menunjukkan Quick Access Toolbar. Bagian ini menampilkan fitur atau menu yang sering digunakan. Kemudian pada bagian yang kedua, menunjukkan ribbon. Di sini, kita dapat mengatur banyak hal terkait aplikasi Microsoft Excel. Mulai dari yang pertama ada ribbon, berisi fungsi-fungsi yang dapat digunakan dalam Microsoft Excel yang terdiri atas banyak tabs menu. Kemudian yang kedua, tabs menu yang ada secara default, yaitu File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, dan Help. Apabila kalian menambahkan objek tertentu, ada tabs tambahan tampilan yang berisi fungsi khusus untuk objek tersebut. Tabs ini disebut contextual tabs. Kemudian yang ketiga, pada setiap tabs, fungsi yang ada dikelompokkan lagi ke dalam grup menu. Contohnya, untuk tabs Home yang termasuk grup menu adalah Clipboard, Font, Alignment, Number, Styles, Cells, Editing, dan Ideas. Yang keempat ada ribbon, dapat diminimize serta di-customize isinya. Kemudian pada bagian ketiga menunjukkan formula bar. Di sini terdapat alamat cells yang aktif serta isi dan formula yang digunakan. Kemudian untuk bagian yang keempat, menunjukkan worksheet yang terdiri atas kumpulan sel yang terbentuk dari baris dan kolom. Di bagian ini, kalian dapat melakukan pengolahan data melalui formula. Kemudian bagian yang terakhir atau bagian yang kelima menunjukkan kumpulan worksheet dalam satu file atau workbook. Bisa terdapat banyak worksheet sekaligus. Sampailah kita di penghujung video. Semoga materi kali ini bermanfaat ya teman-teman. Tentunya jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Eksis ini. Terima kasih, bertemu di lain video.